faktor psikologis yang terlibat dalam gangguan psikologis. Nah, terdapat sudut pandang pada pendekatan psikologis. Yang pertama ada sudut pandang psikodinamika yang menekankan bahwa gangguan psikologis muncul dari konflik yang tidak disadari yang menimbulkan kecemasan dan menyebabkan perilaku maladaptif. Seperti misalnya ada pengalaman pada masa awal anak-anak dan konflik seksual yang direpresi atau ditahan, itu adalah kunci untuk memahami perilaku abnormal. Dan yang kedua itu ada sudut pandang behaviorisme dan sosial kognitif. Ini tuh menekankan pada faktor reward dan punishment dalam lingkungan yang menentukan perilaku abnormal. Nah, maksud dari sudut pandang ini yaitu melibatkan bagaimana perilaku abnormal ini diperkuat oleh lingkungan sosialnya. Teori ini nih menerima bahwa pengaruh lingkungan ini menjadi pengaruh yang penting dalam gangguan-gangguan psikologis. Pembelajaran melalui pengamatan, harapan self-efficacy, kendali diri, kepercayaan diri sendiri, dan kepercayaan dunianya, serta banyak proses kognitif yang menjadi aspek dari gangguan psikologis. Dan yang selanjutnya sudut pandang yang ketiga ada sudut pandang sifat. Nah, sudut pandang sifat ini melihat perilaku dan karakteristik abnormal sebagai variasi dari karakteristik kepribadian yang dari normal yang terlihat populasi yang sehat. Nah, ini muncul kayak perilaku yang tidak sama seperti manusia-manusia lainnya, seperti yang contoh tadi yaitu seperti mandi 7 hari sekali, cuci tangan mungkin di 10 hari sekali. Nah, itu adalah sudut pandang sifat. Dan yang terakhir ada sudut pandang humanistik, yaitu sudut pandang memberi penekanan pada kualitas pribadi yang positif, kemampuan untuk tubuh, dan kebebasan untuk menentukan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, berikutnya ada tentang pendekatan sosial kultural. Jadi menurut Agorastus, Hassen, dan Huber tahun 2012, dia menyatakan bahwa budaya itu menentukan norma yang digunakan seseorang untuk mengevaluasi perilaku dan menentukan apakah perilaku tersebut itu dapat diterima secara sosial ataukah tidak. Yang pertama ada norma dalam suatu budaya bisa saja salah. Nah, norma-norma semacam ini tuh umumnya membatasi, menekan, dan menguatkan prasangka. Contohnya di abad 19 dan di abad awal 20 itu wanita-wanita di Inggris yang memperjuang hak asasi perempuan itu dikatain sakit jiwa kayak gitu. Karena menurut secara sosial orang-orang masyarakat tuh tidak bisa menerima kayak gitu. Yang berikutnya ada norma yang dapat berubah seiring perubahan yang terjadi dalam norma masyarakat. Di salah satu film Matt and Man di 1960 tuh menyatakan bahwa waktu itu mereka menganggap rokok itu bukan tidak sehat, tapi itu membantu orang-orang untuk keluar dari permasalahan mereka kayak gitu. Next. Boleh next. Oke, yang berikutnya ada pendekatan biopsikososial. Nah, pendekatan biopsikososial ini perilaku abnormal yang dapat dipengaruhi oleh faktor biologi seperti gen, faktor psikologi seperti pengalaman kita masa kecil, dan juga faktor sosial kultural, yaitu kayak gender kita, kayak cewek ataupun laki-laki kayak gitu. Nah, menurut teori hipotesis kerentanan stres atau model stres dia tesis itu dia berpendapat bahwa kondisi awal tubuh sebelum seorang hidup, sebelum mereka tuh mengenal gen kepribadian mereka itu dapat membuat seseorang tuh berisiko lebih tinggi mengembangkan gangguan psikologisnya mereka. Jadi seseorang yang gimana ya, yang punya yang
yang menurun dari gen ataupun juga dari pengalaman hidup mereka, itu tuh dapat mempengaruhi bagaimana mereka tuh mengontrol gangguan psikologisnya mereka gitu. Oke, next. Ya, selanjutnya gangguan kecemasan. Gangguan kecemasan atau anxiosos adalah gangguan psikologi yang mencakup ketegangan motorik. Gangguan kecemasan regulasi ini adalah satu kondisi kesehatan mental yang ditandai dengan kecemasan berlebihan dan kekhawatiran yang sulit dikendalikan mengenai berbagai aspek kehidupan sehari-hari. Dan yang kedua adalah gangguan panik. Ini merupakan kecemasan yang ditandai dengan serangan panik atau panic attack berulang yang datang secara tiba-tiba dan tidak terduga, serta disertai rasa takut akan kehilangan kendali, bahaya yang mengancam. Next. Yang ketiga adalah gangguan fobia. Gangguan kecemasan yang ditandai dengan rasa takut atau cemas yang berlebihan dan tidak rasional terhadap objek, situasi, atau aktivitas tertentu, seperti gangguan fobia ketinggian atau laut juga bisa termasuk. Yang keempat adalah gangguan obsesif kompulsif. Gangguan mental yang ditandai oleh munculnya obsesi atau pikiran dan dorongan yang tidak diinginkan dan berulang, atau kumulatif, berlaku atau tindakan yang dilakukan secara berulang untuk mereda kecemasan akibat obsesi tersebut. Next. Terakhir ada gangguan stres pasca trauma atau PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Jadi menurut Friedman, Keani, dan Resik pada tahun 2007, PTSD atau gangguan stres pasca trauma adalah gangguan kecemasan yang berkembang melalui pengalaman traumatis seperti perang, penyiksaan yang parah seperti pemerkosaan, bencana alam seperti banjir, dan juga kecelakaan yang tidak disebabkan oleh alam seperti kecelakaan pesawat terbang. PTSD ini bisa muncul segera setelah trauma atau bisa muncul setelah bertahun-tahun kemudian. Nah, selanjutnya terdapat beberapa gejala PTSD, yaitu yang pertama ada kemunculan kembali gambaran tentang kejadian. Kemunculan gambaran kejadian ini akan menghidupkan kembali kejadian traumatis yang dialami oleh seseorang. Dan yang kedua, ada kemampuan yang menjadi terbatas untuk merasakan emosi-emosi. Orang yang mengalami PTSD akan merasa sulit untuk merasakan emosi, seperti kebahagiaan ataupun kesedihan. Yang ketiga, ada perangsangan berlebihan. Perangsangan yang berlebihan ini berakibat pada respons yang berlebihan atau ketidakmampuan untuk tidur. Yang keempat, ada kesulitan untuk berkonsentrasi dan mengingat. Seseorang yang mengalami PTSD akan sulit untuk fokus dalam kegiatannya sehari-hari. Biasanya perasaan ini meliputi tremor yang menunjukkan kecemasan. Yang terakhir adalah muncul perilaku impulsif. Perilaku impulsif yang muncul meliputi agresivitas atau perubahan mendadak di dalam gaya hidup. Nah, itu adalah beberapa gejala PTSD. Namun perlu diingat setiap orang mengalami PTSD secara berbeda. Jadi tidak semua orang mengalami trauma akan mengalami semua gejala yang telah disebutkan tadi. Next. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gangguan emosi dan suasana hati. Bisa ke slide selanjutnya yang sebelumnya yang depresi. Nah, ini. Jadi di sini saya akan membahas dua jenis gangguan emosi. Yang pertama itu depresi atau depressive disorder. Jadi gangguan depresi ini itu ialah
gangguan di mana individu itu menderita depresi atau ketidakbahagiaan dalam hidup yang terjadi secara terus-menerus. Nah, gangguan depresi itu tuh gangguan yang umum terjadi di kalangan masyarakat. Nah, dan terdapat beberapa sosok sukses dunia yang telah didiagnosa menderita depresi, itu seperti Sheryl Crow, terus Eric Clapton, Peter Gabriel, dan lain-lain. Dan terdapat gangguan depresi yang paling umum terjadi, yakni depresi mayor. Nah, depresi mayor itu tuh ialah gangguan psikologis yang melibatkan sebuah episode depresi yang signifikan dan berbagai karakteristik depresi seperti perasaan letih dan tidak berdaya setidaknya selama 2 minggu. Nah, di sini ada simptom atau gejala, itu tuh gejala depresi mayor. Yang pertama itu depresi sepanjang hari, ya lalu berkurangnya minat pada kegiatan yang dulu dianggap menyenangkan, terus penurunan berat badan dan peningkatan selera makan yang signifikan, kesulitan tidur atau terlalu banyak tidur, merasa letih atau kehilangan energi, merasa tidak berharga atau bersalah secara berlebihan, lalu merasa kesulitan dalam berpikir, berkonsentrasi ataupun membuat keputusan, dan tidak mengalami episode manik atau suasana hati euforia. Nah, jadi individu yang mengalami depresi yang tidak terlalu berat selama lebih dari 2 bulan itu dapat didiagnosa menderita depresi berkelanjutan, di mana gejalanya itu tuh perasaan tidak berdaya, kekurangan energi, kurangnya konsentrasi, dan gangguan tidur. Nah, di sini terdapat 3 faktor yang memiliki peran dalam depresi. Yang pertama itu tuh faktor biologis. Nah, faktor biologis ini dianggap memiliki peran dalam gangguan depresi antara lain adalah gen, struktur, dan fungsi otak, serta neurotransmitter. Tapi dalam penelitian lebih lanjut, keberadaan faktor biologis ini tidak secara langsung dapat menyebabkan depresi. Ini nih merupakan faktor pendukung, dan faktor pendukung ketika seseorang ini berhadapan terhadap situasi yang menekankan dirinya. Lalu ada faktor psikologis. Di faktor psikologis ini nih kita tuh ambil dari konsep teori belajar, yaitu behavioral dan kognitif, di mana dari perspektif behavioral itu tuh melihat asal-usul depresi itu tuh dari perasaan tidak berdaya yang dipelajari, yaitu perasaan tidak berdaya yang dirasakan individu setelah mengalami peristiwa yang tidak menyenangkan, seperti stres berkepanjangan yang tidak dapat terkontrol. Lalu, dari sudut pandang kognitif itu tuh berfokus pada pemikiran dan kepercayaan yang dapat memengaruhi perasaan putus asa yang dialami oleh seseorang. Dari perspektif kognitif ini nih, pikiran negatif yang muncul secara otomatis merefleksikan berbagai kepercayaan tidak logis yang dapat melumpuhkan diri sendiri, yang kemudian membentuk pola pikir individu ini berpikir kalau dia tuh bisa menderita depresi. Itu tuh dari pola pikirnya dia sendiri. Lalu dari faktor sosiokultural, ini nih kebanyakan dari faktor sosiokultural ini nih biasa menyerang individu dengan status sosial ekonomi yang tergolong rendah, di mana tuh orang yang hidup dalam kemiskinan tuh cenderung lebih rentan terhadap gangguan depresi dibandingkan mereka yang memiliki kondisi sosial ekonomi yang tinggi. Lalu slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya itu tuh gangguan bipolar. Gangguan bipolar ini adalah gangguan pergantian suasana hati secara ekstrim yang melibatkan satu atau lebih episode manik dan episode depresi. Di mana episode manik itu ialah ketika penderita merasa terlalu bahagia, terlalu optimis secara berlebihan. Dan episode depresi itu ialah ketika penderita ditandai dengan
perasaan sedih, putus asa, dan kehilangan minat atau kegembiraan dalam aktivitas yang biasanya dia rasa itu tuh menyenangkan. Keparahan episode manik itu tuh dibedakan menjadi 2 jenis gangguan bipolar. Yang pertama itu gangguan bipolar 1, individu memiliki episode manik ekstrim di mana penderita pada umumnya mengalami gangguan halusinasi, yakni mendengar atau melihat hal yang tidak nyata. Lalu di gangguan bipolar 2 itu merujuk pada versi manik yang ringan, di mana individu merasakan euforia tuh yang lebih rendah. Faktor yang berperan dalam perkembangan bipolar itu terdapat 2. Yang pertama itu faktor genetik. Faktor genetik ini itu tuh faktor yang lebih memiliki pengaruh lebih besar terhadap bipolar dibandingkan depresi yang tadi. Individu, terutama kepada individu yang memiliki kembar identik dengan gangguan bipolar itu tuh memiliki 70% kemungkinan untuk menderita gangguan yang sama. Lalu yang kedua, proses biologis. Proses biologis juga menjadi pendorong munculnya gangguan bipolar. Gangguan bipolar diasosiasikan di sini dengan perbedaan aktivitas otak, Berikutnya bunuh diri. Nah, menurut teori interpersonal, seseorang tuh harus menurut teori interpersonal itu seseorang harus memiliki keinginan untuk mati dan kemampuan untuk bunuh dirinya sendiri sebelum melakukan bunuh diri. Jadi kalau saat kita bilang kayak aku pengen bunuh diri atau apa, tapi kalau kita sendiri nggak punya kemampuan untuk bunuh dirinya kita sendiri atau melukai dirinya kita sendiri, kita nggak akan pernah bisa melakukan itu karena kita sendiri takut untuk bunuh diri gitu. Nah, ini beberapa penyebab bunuh diri. Yang pertama ada faktor biologis. Nah, menurut beberapa penelitian dan sejumlah studi mengatakan bahwa risiko bunuh diri itu bisa terjadi dengan adanya tingkat serotin yang rendah serta gen pembawaan serotin. Jadi serotin itu apa? Serotin itu adalah salah satu senyawa kimia yang bertugas untuk membawa pesan antara sel dalam otak. Jadi biasanya dia itu yang mengatur emosinya kita kayak gitu. Jadi kalau seseorang punya serotinnya lebih rendah, dia itu cenderung akan melakukan bunuh diri kayak gitu. Yang kedua ada faktor psikologis. Faktor psikologis itu faktor yang mendorong seseorang cenderung mengakhiri hidupnya, antara lain dengan gangguan psikologis atau pengalaman traumatisnya. Ya seperti yang kita tahu bahwa kalau seseorang punya gangguan psikologis ataupun pengalaman traumatis yang cukup berat bagi dia, pasien akan cenderung untuk melakukan bunuh diri. Yang terakhir ada faktor sosial kultural. Nah, kondisi ini adalah kondisi di mana ekonomi dan etnis dapat berperan dalam mendorong seseorang untuk bunuh diri. Jadi kalau seseorang dengan tingkat ekonominya yang cenderung rendah, punya banyak utang atau hal-hal yang berkaitan dengan sosial kultural yang lebih rendah, itu dia akan cenderung mengakhiri hidupnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Kayak gitu. Next. Nah, selanjutnya ada gangguan disosiasi. Jadi, gangguan disosiasi adalah gangguan psikologis yang melibatkan kehilangan memori atau perubahan identitas yang mendadak. Nah, terdapat 3 jenis gangguan disosiasi, yaitu yang pertama adalah amnesia disosiasi atau dissociative disorder. Amnesia disosiasi adalah gangguan disosiasi yang ditandai oleh kehilangan ingatan yang ekstrim sebagai akibat stres psikologis yang berkepanjangan. Contoh dari amnesia disosiasi ini yaitu ada seorang yang mengalami luka,
Dia datang ke rumah sakit dan mengatakan kalau dia tidak mengetahui siapa dirinya. Namun setelah beberapa hari dia dirawat di rumah sakit tersebut, akhirnya dia mengingat bahwa dia telah terlibat dalam suatu kecelakaan kendaraan di mana seorang pejalan kaki tersebut tewas. Nah, stres ekstrim akibat kecelakaan tersebut dan juga ketakutan bahwa ia dianggap bersalah itu memicu amnesia. Nah, slide selanjutnya adalah fugu disosiasi. Fugu disosiasi adalah gangguan disosiasi di mana seseorang tidak hanya mengembangkan amnesia, tetapi juga mengembangkan identitas yang baru. Nah, kalau yang kita bahas pertama tadi, amnesia disorder, itu seseorang hanya akan mengalami lupa ingatan. Tetapi dalam fugu disosiasi, seseorang tidak hanya mengalami lupa ingatan, tetapi dia juga akan mengenalkan identitas baru yang ada di dalam dirinya. Nah, sebagai contoh, jadi ada satu kasus yang diduga disebabkan oleh fugu disosiasi. Jadi pada tahun 2000 ada seseorang yang mengaku bernama James Simons. Nah, James ini mengaku bahwa dia mengalami hilang ingatan. Akhirnya dia memulai kehidupan baru. Dia bergabung dengan komunitas gereja White Rock yang dimana komunitas tersebut didominasi oleh kaum LGBT dan dia mengenalkan dirinya sebagai seorang yang homoseksual. Lalu dia disewa sebagai pastor di dalam komunitas tersebut. Setelah bertahun-tahun kemudian, akhirnya terungkap bahwa sebenarnya James Simons ini adalah Bear Cox yang ternyata sudah menikah dan merupakan seorang ayah dan juga seorang pendeta yang hilang pada tahun 1984. Akhirnya James Simons atau Bear Cox ini dipecat sebagai pastor dari komunitas tersebut. Dan yang terakhir adalah gangguan identitas disosiasi atau dissociative identity disorder. Jadi gangguan identitas disosiasi atau yang sebelumnya dikenal sebagai gangguan kepribadian ganda, multiple personality disorder, adalah gangguan yang paling dramatis. Mungkin teman-teman sudah sering mendengar mengenai gangguan kepribadian ganda. Namun, ternyata gangguan ini yang paling jarang ditemukan kasusnya dibandingkan dengan gangguan disosiasi lain. Sebagai contoh, ada satu kasus gangguan identitas disosiasi yang paling terkenal, yaitu kasus The Three Faces of Eve. Nah, jadi ada seseorang yang bernama Eve. Dia memiliki pribadi yang pertama, yaitu Eve White, dan juga pribadinya yang kedua, yaitu Eve Black. Nah, Eve White ini merupakan pribadinya yang asli dan juga dominan. Eve White ini memiliki sifat yang halus, tenang, dan juga serius. Berbanding terbalik dengan pribadinya yang Eve Black, yaitu memiliki sifat yang periang, usil, dan tidak bisa dikendalikan. Nah, meskipun Eve Black ini sering muncul bergantian dengan Eve White selama beberapa tahun terakhir, Eve White ini tidak mengetahui keberadaan dari Eve Black. Akhirnya setelah itu Eve ini menjalani terapi, namun Eve mengakui bahwa terapisnya telah menciptakan lagi satu dari kepribadian yang dimilikinya, yaitu Jane. Jane memiliki kepribadian yang lebih matang dibandingkan dengan dua kepribadian lainnya. Dan Jane ini diduga berkembang karena dampak dari terapi yang dijalani oleh Eve. Nah, itu jenis-jenis dari gangguan disosiasi dan contoh-contohnya. Oke, berikutnya itu ada skizofrenia. Nah, teman-teman, apa itu skizofrenia? Jadi, skizofrenia itu adalah gangguan psikologis yang parah yang dicirikan oleh adanya proses-proses berpikir yang terganggu. Nah, istilah skizofrenia ini sendiri berasal dari bahasa Latin baru, di mana skizo artinya terpecah, dan frenia yang artinya pikiran. Nah, hal ini menekankan bahwa pikiran seorang terpecah dari realitas atau kenyataan. Gangguan ini ditandai dengan adanya distorsi realitas. Nah, jadi maksud dari distorsi realitas ini adalah kondisi di mana seseorang memiliki persepsi atau pemahaman yang salah yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, pikiran mereka ini terpecah dari realitas. Distorsi ini dapat mempengaruhi cara seorang memandang dunia di sekitar mereka, diri mereka sendiri, atau hubungan mereka dengan orang lain. Ada beberapa gejala-gejala skizofrenia.
Yang pertama itu ada gejala positif. Gejala positif ini menunjukkan ciri gangguan yang tidak ditemukan pada orang sehat. Gejala positif ditandai dengan adanya distorsi tadi, kelebihan dalam fungsi normal, atau situasi yang ditambahkan yang lebih dari perilaku normal. Artinya orang-orang yang punya skizofrenia ini memiliki gejala-gejala itu suka berpikir atau mempersepsikan sesuatu itu secara berlebihan. Nah, adapun hal-hal yang mencakup dalam gejala positif. Yang pertama itu adalah halusinasi. Halusinasi itu adalah pengalaman sensoris atau yang berkaitan dengan indera yang muncul tanpa adanya rangsangan nyata. Artinya, seorang mengalami halusinasi, yaitu melihat, mendengar, merasakan, mencium, atau menyentuh sesuatu yang sebenarnya tidak ada. Yang kedua adalah delusi. Delusi itu adalah kepercayaan atau keyakinan yang bertentangan dengan realitas atau logika. Orang dengan gangguan ini tetap memegang teguh keyakinan mereka meskipun ada bukti yang jelas bertentangan. Nah, misalnya itu ada seseorang yang menganggap dirinya sebagai Tuhan atau raja yang berkuasa, padahal di dalam kehidupan sehari-hari itu ia adalah orang biasa. Yang ketiga itu adalah proses berpikir referensial. Individu dengan skizofrenia menyematkan makna pribadi dalam kejadian yang ia temui. Nah, maksudnya ini adalah mereka memiliki pola pikir di mana individu ini meyakini bahwa hal-hal di sekitarnya yang ia lihat itu secara langsung berkaitan dengan dia. Nah, seseorang ini melihat, misalnya adalah seseorang yang melihat dua orang berbicara di suatu ruangan dan yakin bahwa mereka itu sedang membicarakan dirinya. Lalu yang keempat adalah gangguan dalam pergerakan. Nah, gangguan dalam pergerakan ini berarti seseorang dengan skizofrenia menunjukkan pergerakan yang ceroboh atau berlebihan, atau malah sebaliknya, yaitu tidak bergerak atau tidak mampu merespon sesuatu. Next. Berikutnya itu ada gejala negatif. Nah, gejala negatif ini kebalikan dari gejala positif. Gejala negatif ini menunjukkan kekurangan perilaku dan hilang atau turunnya fungsi normal. Nah, jika gejala positif tadi melibatkan sesuatu yang berlebihan, maka gejala negatif ini melibatkan ketidakhadiran sesuatu. Misalnya itu adalah efek datar atau flat effect. Nah, efek datar ini itu berarti seseorang menunjukkan sedikit atau tidak sama sekali emosi, atau menunjukkan ekspresi wajah yang kering dan juga datar. Gejala negatif ini tidak terlalu jelas, sehingga orang dengan gangguan skizofrenia itu sering dianggap hanya sebagai orang malas atau orang yang tidak punya tujuan hidup. Yang ketiga adalah gejala kognitif. Gejala kognitif menunjukkan adanya kesulitan untuk mempertahankan atensi atau perhatian terhadap sesuatu. Ada juga hambatan dalam menyimpan informasi dalam ingatan dan tidak mampu memaknai informasi dan juga tidak mampu membuat keputusan. Next. Oke, selanjutnya ada jenis-jenis skizofrenia. Nah, di sini ada 4 jenis skizofrenia. Yang pertama tuh ada skizofrenia disorganisir. Jadi di skizofrenia disorganisir ini biasanya tuh ditandai dengan perilaku dan pola pikir yang tidak teratur. Nah, biasanya tuh gejala yang muncul itu seperti ketidaklogisan antara perilaku, pembicaraan, dan pikiran. Lalu biasanya tuh seorang yang mengalami skizofrenia disorganisir juga mengalami halusinasi. Lalu kemudian ada perilaku aneh seperti tiba-tiba menangis atau tiba-tiba gitu. Lalu selanjutnya di sini ada skizofrenia katatonik. Nah, jenis skizofrenia katatonik ini ditandai oleh pergerakan motor yang aneh yang terkadang muncul dalam keadaan tidak bergerak sama sekali, seperti menyerupai patung. Nah, misalnya tuh seperti orang yang mengalami skizofrenia katatonik ini sedang berjalan misalnya. Nah, ketika penyakitnya ini muncul, maka dia akan berdiri seperti patung gitu. Jadi orang kayak berpikir bahwa dia ini sedang normal-normal aja gitu. Padahal tidak, bahwa penyakitnya ini sedang kambuh. Lalu selanjutnya di sini ada skizofrenia
paranoid. Nah, skizofrenia paranoid itu jenis yang paling sering dialami oleh penderita skizofrenia. Nah, penderita skizofrenia ini biasanya sulit berkonsentrasi dan mengalami kemampuan berperilaku. Penderitanya ini bahwa para merasa dirinya paling hebat atau mengalami gangguan persepsi, lalu kemudian mengalami halusinasi suara dan mengalami gangguan pola tidur dan pola makan. Lalu yang terakhir ada skizofrenia tidak tergolong. Nah, jenis skizofrenia yang ditandai oleh perilaku yang tidak teratur, halusinasi, delusi, dan ketidakkoherenan. Nah, jenis ini biasanya tuh penderitanya tuh mengalami gangguan perilaku lebih dari satu jenis skizofrenia yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, dinamakan skizofrenia tidak tergolong karena belum ditemukan gambaran klinis khas yang memenuhi gambaran salah satu skizofrenia manapun gitu. Next slide. Lalu selanjutnya ada faktor penyebab skizofrenia. Ini terbagi atas 3. Nah, faktor biologis ini ada 3. Yang pertama ada hereditas. Seorang yang memiliki anggota keluarga yang memiliki riwayat skizofrenia, kondisi yang sama atau juga memiliki peluang yang besar untuk mengalami skizofrenia. Lalu selanjutnya ada abnormalitas struktur otak. Skizofrenia dapat disebabkan oleh ketidakseimbangan kadar dopamin dan serotonin di otak. Nah, apa sih dopamin dan serotonin ini? Nah, dopamin dan serotonin ini merupakan zat kimia yang berfungsi mengirimkan sinyal antar sel otak gitu. Lalu selanjutnya di sini ada masalah dalam regulasi neurotransmitter. Nah, individu dengan skizofrenia memproduksi neurotransmitter dopamin yang lebih tinggi, dan kelebihan dopamin ini menyebabkan seorang tersebut mengalami skizofrenia. Lalu selanjutnya di sini ada faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini itu seperti stres atau trauma. Terus selanjutnya juga seperti komorbiditas dengan gangguan mental lain gitu, seperti depresi dan kecemasan gitu. Lalu faktor yang terakhir sini ada sosiokultur. Nah, ini tuh biasanya tuh seperti jarang bersosialisasi dengan orang sekitar lingkungan gitu. Lalu juga salah satunya tuh juga latar belakang pendidikan yang rendah gitu. Next slide. Baik, selanjutnya adalah gangguan kepribadian. Apa itu gangguan kepribadian? Gangguan kepribadian merupakan pola-pola kognitif perilaku yang maladaptif dan kronis yang terintegrasi pada kepribadian seseorang. Nah, gangguan kepribadian memiliki 3 klaster, yaitu yang pertama klaster ganjil atau eksentrik, yang kedua klaster dramatik atau problematik emosional, dan yang ketiga adalah klaster ketakutan kronik atau menghindar. Klaster yang pertama adalah paranoid. Paranoid merupakan individu-individu yang kurang memiliki kepercayaan pada orang lain dan selalu menaruh curiga. Mereka melihat diri mereka sebagai orang yang bermoral. Contohnya tuh ada seseorang yang dibantu dengan temannya, tetapi dia tetap curiga. Nanti habis dibantu, dia meminta imbalan apa ya, dan dia selalu curiga pada bantuan orang lain. Lalu yang kedua ada skizoid. Skizoid merupakan individu-individu
individu ini tidak membentuk hubungan sosial yang memadai. Mereka menunjukkan perilaku yang menarik diri, malu, dan memiliki kesulitan untuk mengekspresikan kemarahan. Kebanyakan dari mereka dianggap sebagai orang yang dingin dan kurang berekspresi. Lalu selanjutnya ada schizotypal, yaitu individu-individu ini menunjukkan pola-pola pikir yang ganjil, kecurigaan yang terang-terangan, suka menyendiri, memiliki kepercayaan yang aneh seperti percaya pada hal-hal gaib dan takhayul, kecemasan sosial yang berlebihan. Mereka percaya pada hal-hal gaib dan takhayul. Contohnya, individu ini pergi ke pantai selatan. Nah, dia melebih-lebihkan kepercayaan untuk tidak boleh memakai baju warna hijau. Nantinya akan diculik oleh Nyi Kidul dan sebagainya. Yang kedua ada klaster dramatik atau problematik emosional. Yang pertama ada histrionik, yaitu mereka sering mencari perhatian dan cenderung untuk bereaksi berlebihan. Mereka merespons secara dramatis dan intens melebihi apa yang diperlukan. Gangguan ini umumnya ditemukan pada wanita dibandingkan pria. Contohnya, seorang wanita menganggap goles, namun dia berekspresi berlebihan. Dia menangis tersedih-sedih sambil terpisah, yang dinamakan histrionik. Lalu selanjutnya ada narsistik atau NPC. Mereka memiliki perasaan sebagai sosok yang penting, yang tidak realistis, tidak dapat menerima kritik, dan memanipulasi orang lain dan kurang empati. Contohnya, mereka selalu ingin menjadi pusat dunia. Jika dia melakukan sesuatu, mereka harus diberi apresiasi dan pujian. Lalu selanjutnya ada borderline, mereka tidak stabil secara emosional, manipulatif, tidak dapat diprediksi, dan mudah terganggu dan cemas. Mereka memiliki konsep identitas dan diri yang tidak stabil. Mereka juga cenderung rentan pada kebosanan. Lalu yang kedua, yang keempat ada antisosial, yaitu mereka tidak pernah merasa bersalah, melanggar aturan, terlalu bermurah hati pada dirinya sendiri, tidak bertanggung jawab, dan mereka seringkali menganggap hidup penuh dengan catatan kriminal dan kejahatan. Gangguan ini lebih sering ditemukan pada lelaki dibanding dengan perempuan. Lalu selanjutnya terdapat klaster ketakutan kronik atau menghindar. Yang pertama itu ada menghindar. Individu ini tuh malu dan menahan diri untuk menginginkan hubungan interpersonal dan bersosialisasi dengan orang lain. Mereka seringkali memiliki harga diri yang rendah dan sangat sensitif pada penolakan. Lalu yang kedua ada tergantung. Tergantung yaitu individu ini memiliki kepercayaan diri yang rendah dan tidak mengekspresikan kepribadian mereka. Mereka menggantungkan diri pada pribadi yang lebih kuat. Gangguan ini lebih umum ditemukan pada wanita dibandingkan dengan pria. Contohnya, seorang wanita yang memiliki pacar, dia menggantungkan dirinya sepenuhnya pada pacar laki-lakinya. Lalu yang ketiga ada pasif agresif, yaitu individu yang seringkali melakukan penundaan. Mereka keras kepala atau secara sengaja menimbulkan inefisiensi sebagai usaha untuk membuat orang lain kesulitan. Contohnya ketika kita mendapat tugas kelompok, ada beberapa orang yang pasif agresif, yaitu seringkali menunda pekerjaan mereka, dan itu akan membuat orang lain atau teman kelompoknya kesulitan. Lalu yang terakhir ada obsesif kompulsif, yaitu merupakan gangguan ini mengacu pada individu yang menunjukkan perfeksionisme yang obsesif. Jadi harus selalu sempurna. Mereka merasakan kecemasan berlebihan jika sesuatu tidak benar atau tidak pada tempatnya. Mereka juga terobsesi dengan aturan dan secara emosional tidak peka. Dan di dunia ini mereka hanya melihat satu jawaban, yaitu jawaban benar dan tidak, putih atau hitam. Mereka tidak dapat melihat
abu-abu dalam area hidupnya. Slide selanjutnya. Oke, slide selanjutnya. Oke, untuk yang terakhir ada gangguan psikologis, kesehatan, dan kesejahteraan psikologis. Yang pertama itu ada menyasar penyakit dan gaya hidup tidak sehat. Jadi, ketika seseorang didiagnosis sebagai gangguan psikologis, aspek-aspek lain dalam kesehatannya pasien itu mungkin menjadi terabaikan. Jadi, kalau contohnya ada pasien yang mengalami gangguan psikologis, orang itu, dokter ataupun tenaga medis itu akan cenderung fokus sama gangguan psikologisnya. Sedangkan gangguan-gangguan penyakit lainnya, contohnya punya penyakit bawaan dia, diabetes, ataupun dia juga sering merokok hingga kanker paru-paru tuh, penyakit-penyakit itu tuh jadi terabaikan karena medis hanya fokus pada gangguan psikologisnya aja. Yang berikutnya ada menghadapi dan mengatasi stigma. Jadi, stigma itu dapat menyebabkan hambatan yang signifikan bagi penderita yang berusaha mengatasi gangguan psikologisnya, serta orang-orang terdekat penderita. Jadi, untuk menjadi untuk sama-sama kita bisa menyembuhkan orang dengan gangguan psikologisnya, kita tuh harus menghilangkan stigma yang beredar juga. Setidaknya kalau seorang pasien yang gangguan psikologis ini mengalami stigma ataupun mengalami pandangan sosial yang aneh bagi dia, kita sebagai orang terdekat ataupun orang terdekatnya pasien itu berusaha untuk mendukung dia, memberikan afirmasi positif sehingga dia itu dapat sembuh dari penyakitnya. Next slide. Oke, sekian dari kami. Terima kasih. Ada pertanyaan? Ya, terima kasih, presenter. Banyak banget ya. Kita batasi ya teman-teman ya. Kita batasi sore hari ini 5 penanya. Hari Senin 5 penanya. 5 penanya pada sore hari ini adalah Immanuel, Muhammad, Nuhro, Olga, dan Faustina. 5 orang ya. Sementara nanti hari Senin 5 orang yang lainnya. Mari silahkan. Angelika, stop presenting dulu. Angelika, oke. Immanuel, silahkan. Tadi kan dibahas mengenai yang trauma atau fobia itu. Dan pertanyaan saya, kalau fobia itu dapat diatasi secara psikologis. Contoh fobia ketinggian atau fobia terhadap binatang. Terima kasih. Muhammad, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Permisi Immanuel, bisa nggak pertanyaan tulis chat? Makasih. Baik, saya ingin. Siap. Pertanyaannya Immanuel itu adalah fobia itu bisa dibantu diselesaikan atau tidak gitu ya, Immanuel ya? Ya, Bu. Jadi dia memberi contoh misalnya fobia pada binatang itu bisa dibantu untuk pada suatu hari tidak lagi menjadi fobia atau bagaimana gitu ya, Immanuel? Iya. Baik. Oke. Muhammad, silahkan. Baik, saya ingin bertanya, apakah anxiety disorder dapat terbentuk dari trauma masa lalu dan berikan contoh anxiety disorder yang parah, lalu bagaimana cara menyembuhkan anxiety disorder? Terima kasih. Saya memberikan klarifikasi teman-teman. Ini kan sebetulnya kan materi tentang abnormalitas ini baru pertama kali ini ya Anda peroleh ya.
Maka yang diceritakan tadi oleh presenter itu adalah ciri-ciri, itu adalah karakteristik yang dialami oleh abnormalitas. Jadi pada mata kuliah psikologi dasar ini kita belum bicara soal intervensi. Pertanyaan Immanuel itu tadi, apakah bisa disembuhkan? Saya langsung jawab, bisa. Ya. Pertanyaan Muhammad, bagaimana cara membantunya? Itu tidak bisa dijawab. Nanti itu bisa dijawab pada mata kuliah psikologi klinis, gitu ya Muhammad ya. Tapi ada beberapa pertanyaannya Muhammad tadi tentang anxiety disorder. Anxiety disorder itu apakah berkaitan dengan pengalaman di masa lalu, gitu ya Muhammad? Iya Bu, trauma masa lalu. Trauma masa lalu. Terus satu lagi apa pertanyaanmu tadi? Contoh anxiety disorder yang parah. Oke, contoh yang parah. Jadi untuk pertanyaan-pertanyaan yang berikutnya, mohon tidak bertanya tentang intervensi, karena memang kita belum belajar intervensi, gitu ya. Jadi yang kita pelajari pada psikologi dasar ini baru karakteristik dari gangguan-gangguan tersebut. Oke, baik. Nohru, silahkan. Baik, untuk teman-teman tadi kan aku sempat lihat di PPT kalian tentang bahas skizofrenia. Nah, aku ingin bertanya nih di sini, apa sih penyebab yang paling mungkin berkontribusi terhadap perkembangan skizofrenia? Terima kasih. Ya, penyebabnya skizofrenia apa? Baiklah, Olga, silahkan. Baik, terima kasih. Saya izin bertanya. Ketika kita terjun di lingkungan itu, kita tidak bisa membedakan seseorang yang memiliki gangguan psikologis. Contohnya adalah penyakit bipolar. Lalu, bagaimana cara kita agar mengetahui seseorang memiliki penyakit bipolar sehingga kita bisa menjaga perilaku atau perkataan kita agar tidak menyinggung mereka. Terima kasih. Oke, seksi bipolar. Faustina, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya terkait gangguan emosi dan suasana hati penderita bipolar. Bagaimana cara mengelola atau menjaga keseimbangan emosi bagi orang yang menderita gangguan bipolar? Terima kasih. Ya, mari silahkan. Dijawab sebisamu saja. Nanti akan saya bantu menyempurnakannya. Pertanyaan yang terakhir tadi apa ya, Faustina ya? Kasusnya bipolar ya, terus? Iya, bagaimana cara menjaga keseimbangan emosi bagi orang yang menderita gangguan bipolar? Jaga keseimbangan emosi, ya. Angelique, silakan. Saya izin menjawab pertanyaannya Olga terkait bagaimana kita bisa mengetahui apakah orang tersebut terkena bipolar. Ya, bukan begitu Olga. Langsung dijawab. Oh ya. Jadi gimana kita bisa, sebenarnya kita sendiri sebagai orang awam tuh tidak bisa mendiagnosa apakah orang tersebut terkena bipolar atau tidak. Nah, yang hanya bisa mendiagnosa itu hanya dokter seperti psikolog atau psikiater yang hanya bisa mendiagnosa. Nah, tapi terdapat ciri-ciri yang sudah disebutkan, yaitu ada perilaku yang mengarakteristikkan bahwa dia terkena bipolar, seperti ada yang disebut episode mania, yaitu merasa dirinya sangat percaya diri atau berperilakunya impulsif. Nah, ada juga episode depresi yang menarik diri dari lingkungan, terlihat tampak sedih dan perilaku lainnya. Nah, cara kita bisa mendekatkan diri dari orang tersebut itu bangun komunikasi yang terbuka. Kalau misal kita merasa sudah cukup dekat dengan orang tersebut, coba kita untuk membangun dan mendengarkan mereka dengan perhatian yang penuh. Ketika bercerita, ketika mereka keluh kesah, kita coba menunjukkan rasa peduli kepada dia. Misalnya kata-kata yang diucapkan kayak aku perhatiin kamu nih akhir-akhir ini kelihatannya sibuk sama capek.
apakah ada yang mungkin bisa aku bantu supaya kamu bisa merasa lebih ringan dari hari gitu, seperti kita menolong dia supaya tidak merasa sendiri, dan kita juga bisa berperilaku untuk kita berkata-katanya dijaga dan sikap kita tuh dijaga supaya apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan itu tidak men-trigger bipolar dia. Seperti kita menghindari komentar-komentar yang meremehkan, kayak menjelekkan apa yang dia lakukan, tidak menghargai apa yang dia lakukan, itu akan membuat dirinya akan merasa sedih dan mudah menangis, kehilangan semangat menjalani hari-hari yang depan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Apakah menjawab? Ya, terima kasih Angelika. Pertanyaan yang lainnya, silakan. Rasanta, masih 4 pertanyaan. Baik, saya menjawab pertanyaan dari Nurul. Pertanyaannya tuh apa penyebab dari skizofrenia? Lalu di sini ada 3 faktor yang mempengaruhi atau penyebab dari skizofrenia. Itu yang pertama ada faktor biologis, lalu yang kedua ada faktor psikologis, dan yang ketiga ada faktor sosiokultur. Nah, faktor biologis ini tuh dari faktor genetik gitu. Jadi kalau misalkan dalam satu keluarga ada yang memiliki riwayat skizofrenia, maka tidak menutup kemungkinan bahwa anaknya itu akan mengalami skizofrenia gitu. Terus selanjutnya di sini ada faktor psikologis. Jadi faktor psikologis itu seperti stres, lalu faktor psikologisnya itu seperti stres, trauma, atau kesepian gitu. Kemudian ada komorbiditas dengan gangguan mental seperti depresi, dan lalu faktor yang ketiga itu ada sosiokultural. Jadi yang mengalami skizofrenia tuh bisa juga karena dia bersosialisasi dengan orang sekitar lingkungan. Ya, terima kasih. Pertanyaannya berikutnya. Pertanyaannya, SKT apakah bersangkutan dengan trauma masa lalu dan contoh shoulder Pak? Seringkali memiliki hubungan dengan trauma masa lalu traumatis seperti kekerasan fisik, emosi yang akan atau kehilangan seorang yang terkasih. Dan contoh yang anxiety disorder parah itu seperti post traumatic stress disorder. Contohnya seperti seseorang yang pernah mengalami kecelakaan mobil parah mungkin menjadi sangat cemas atau panik saat mendengar suara rem mobil. Dan juga panic disorder, yaitu contohnya orang dengan gangguan mungkin takut keluar rumah karena khawatir akan mengalami serangan panik di tempat umum. Ya, baik. Pertanyaan yang lainnya. Pertanyaannya masih 2 lagi ya yang belum terjawab ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan bagaimana cara mengelola emosi bipolar. Apalagi kita sebagai seorang yang awam itu tuh mengelola emosi, apalagi orang yang mengalami gangguan bipolar itu tuh cukup rumit ya. Apalagi ini nih
orang di mana kondisi tuh orang tuh mengalami gangguan suasana hati yang ekstrim, kadang dia mengalami fase mania atau kesenangan atau terlalu senang gitu, dan fase depresi atau terlalu sedih. Jadi beberapa saran kita sebagai orang awam untuk membantu mereka menangani atau mengelola emosi mereka sendiri itu tuh, pertama kita bawa mereka ke ahli medis atau psikiater, di mana di psikiater itu kan tentunya mereka di sana akan memberi pengobatan atau memberi obat-obat untuk membantu mereka menenangkan emosi mereka. Lalu terapi psikologis, yang kedua tuh terapi psikologis. Di situ tuh seorang psikolog juga dapat membantu seorang bipolar itu tuh untuk mengelola emosi mereka melalui terapi-terapi yang diberikan oleh seorang psikolog. Lalu dengan pola hidup sehat dan dukungan sosial terutama dari keluarga itu tuh, seseorang dengan gangguan bipolar itu dapat mengelola emosinya dengan stabil. Terima kasih. Ya, satu lagi yang belum terjawab. Betul ya, satu lagi ya? Atau sudah semua? Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Immanuel, yaitu apakah fobia bisa disembuhkan? Jawabannya bisa, menggunakan berbagai macam terapi. Contohnya ada terapi paparan atau exposure terapi, ada terapi perilaku kognitif, ada juga hipnoterapi, dan juga bisa menggunakan teori Pavlov, itu mencoba memberikan respon kepada hal yang ditakuti. Responnya tuh yang menyenangkan. Contohnya jika dia takut ada hewan, misalnya ayam, nah kita mencoba untuk memberikan stimulus yang menyenangkan agar orang yang memiliki ayam itu bisa memiliki respon yang berbeda kepada ayam. Terima kasih. Apakah sudah menjawab? Ya, terima kasih. Immanuel, Muhammad, Noru, Faustina, Raishenia diturunkan semuanya. Silahkan menuliskan nama dan NIM di WhatsApp grup kelas ya. Saya mau menambahkan sedikit tentang bipolar. Tadi disebutkan bahwa ada episode manik dan episode depresi. Itu terjadinya gini teman-teman. Episode manik itu misalnya berjalan selama 2 minggu. Jadi itu bergantinya tuh bukan hari ini manik, besok depresi, enggak gitu ya. Manik kira-kira jalan 2 minggu. Jadi dia begitu optimis, dia begitu ceria gitu ya. Dia begitu optimis, ceria, lalu dia begitu merasa oke gitu ya. Itu jalan 2 minggu. Semua berjalan baik-baik saja. Nah, setelah 2 minggu, kemudian stabil, tidak lagi manik, kira-kira berjalan 7 hari, baru setelah itu muncul yang episode depresif. Dia kecewa, dia stres, gitu ya. Jadi yang sebaliknya. Sehingga bipolar itu kita tidak membayangkan Senin dia manik, Selasanya depresif, Rabunya dia manik, Kamisnya dia depresif, enggak. Tapi periodik ya, 2 minggu, terus stabil, masuk lagi depresif, nanti dia stabil lagi, kemudian dia masuk lagi ke manik, dan seterusnya. Waktunya itu seperti itu. Nah, bagaimana kita membantu dia untuk menjaga keseimbangan emosi? Tadi teman Anda sudah benar menjawab, kita berikan dukungan sosial. Kita bertanya, kamu kelihatannya lelah, apa yang bisa aku bantu? Nah itu ya. Itu adalah tindakan yang minimal yang bisa kita lakukan. Kalau misalnya Anda mau memberikan bantuan intervensi dan seterusnya, ya belum bisa, sekarang baru semester 1 gitu ya. Oke. Tadi itu ada menjawab seperti orang awam. Teman-teman, kita membayangkan pada suatu hari Anda menjadi sarjana psikologi. Menjadi sarjana psikologi itu kamu bukan lagi orang awam.
Tapi kamu adalah orang yang sudah belajar tentang abnormalitas. Kamu sudah tahu bagaimana harus memberikan bantuan pertama pada gangguan-gangguan psikologis. Ya, oke. Jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa segala macam intervensi tidak kita bicarakan pada mata kuliah psikologi dasar ini karena memang intervensi itu belum diberikan gitu ya. Sekarang yang kita pelajari di sini adalah baru ciri-ciri, karakteristik gitu ya dari abnormalitas. Oke, baik. Sekarang semuanya saya minta membuka WhatsApp group kelas. WhatsApp group kelas ya, buka ya. Informasi yang pertama, Sabtu 14 Desember. 14 Desember itu Sabtu ya. Jam 9 sampai jam 12 akan diadakan kuliah umum secara online. Semua mahasiswa wajib menghadirinya. Ini tolong diagendakan. Semua mahasiswa hadir secara online. Nanti akan dibuatkan link Gmeet-nya. Akan diberikan link Zoom-nya dan akan diberikan atau akan disetkan cybernya untuk presensi. Nah, ini PR untuk hari Senin ya, teman-teman ya. Jadi hari ini kita bicara tentang abnormalitas, itu kayaknya tuh semuanya itu abstrak. Semuanya itu abstrak ya. Maka di sini saya memberikan PR. Kelompok 1 manic disorder, 2 gangguan obsesif kompulsif, 3 post trauma stress disorder, 4 depresi, 5 bipolar, 6 amnesia disosiasi, 7 schizophrenia, 8 paranoid, 9 narsistik. Anda diminta untuk mencari video yang menceritakan sebuah kasus. Menceritakan sebuah kasus hanya cerita tentang gangguan ya teman-teman ya. Hanya cerita tentang ciri-ciri atau karakteristik, bukan intervensi. Bukan intervensinya kayak apa enggak, tetapi adalah karakteristik atau ciri-ciri. Jadi kayak pertanyaan temanmu tadi, bagaimana ya kita tahu bahwa dia bipolar? Nah, kayak gitu loh. Jadi kan itu kan ciri-ciri gitu ya. Jadi kita belum sampai untuk masuk ke intervensi, tetapi kita baru masuk ke ciri-ciri. Ini adalah PR-nya. Jadi sekali lagi untuk semuanya, materi kita untuk hari Senin kuliah jam 8 pagi itu adalah presentasi kelompok. Jadi kita maraton ya. Kelompok 1 presentasi tentang manic disorder sampai dengan kelompok 9 tentang narsistik. Apa yang dipresentasikan? Yang dipresentasikan adalah video yang bercerita ciri-ciri atau karakteristik. Apakah jelas semuanya? Halo? Jelas, Bu. Jelas ya? Jelas, Bu. Jelas ya? Oke, baik. Jelas, Bu. Ya, oke. Ya. Terima kasih untuk kelompok presenter. Terima kasih untuk semua mahasiswa yang menyimak. Anda boleh presensi. Saya buka presensinya itu sampai jam 6 ya, teman-teman ya. Masih ada 12 menit untuk semua mahasiswa yang belum presensi. Nah, untuk semua yang sudah presensi, terima kasih untuk pertemuan kita hari ini. Kita akan bertemu lagi hari Senin. Selamat malam, teman-teman.